Ternyata ya, yang banyak menahan rezeki adalah dosa. Dalilnya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayat yang dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, gak datang rezeki. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek, ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian, bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian, rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak Anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha, masih muda, di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan, bapak akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha. Ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk, semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz. Saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat. Belum rezeki Anda. Bukan rezeki Anda. Kalau sudah rezeki Anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Gitu kan? Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput, matanya warna putih. Lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang, saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut. Ular itu berjalan. Bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserak. Tapi dia jalan. Makhluk Allah. Jalan yang babun. Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon. Dia naik ke atas pohon itu. Sampai dia naik ke dahan. Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke dahan itu. Saya temukan itu ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya. Dia tidak tahu kalau ada ular sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Berapa banyak miliaran makhluk Allah berikan makan. Bagaimana bisa Anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan. Dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya, dia lihat di depan kebun, di sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai itu. Di pinggir sungai itu maksud saya. Duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung. Di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang. Mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan itu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya dengan hikmah Allah, lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bangau yang buta di atas batang pohon, bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi tidak ambil lagi, burung bangau cium bau ikan tinggal turunkan kepalanya makan, selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus dipahami poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertaubat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti. Tidak mungkin tidak.
Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh. Ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau dalam salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya dan sudah punya 1 orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matanya. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel, dia bilang, Khalid, pegang saya. Saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah, teman-teman, diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta, subhanallah, bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu. Sampai saya untuk mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Dari bayar semua, Fadil. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, dan anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari hutang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi hutang semuanya. Usahanya banyak, tapi hutang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu. Airnya jadi lancar nanti. Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang tadi juga saya sudah sebutkan kisahnya di awal pertemuan kita. Beliau pernah kedatangan 3 orang. 3 orang ini minta nasihat. Karena selalu dia nasihatin orang. Hasan Basri terkenal kalau bicara teman-teman surga, neraka, kematian. Nasihatnya selalu berkisar di situ. Jadi orang merasa imannya bertambah. Ringkas cerita, datang 3 orang ke rumahnya. Yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Saya sama istri saya, di bawah istrinya sama dia, sudah lama berobat, sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Dan sudah berobat sana sini sama tabib tidak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca ya, perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Kemudian masuk orang kedua. Hai imam, saya sudah lama sakit. Di perut saya ada penyakit. Sakit, kalau sakit itu luar biasa. Sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Sudah ikhtiar. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Ada yang ketiga mengatakan, masuk orang yang ketiga, wahai imam, saya sudah lama bekerja keras. Tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampung itu. Maka saran anda apa? Dia bilang perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka pada saat itu teman-teman sekalian,
Waktu sudah pulang semua, istri Hasan Basri tanya, kenapa tadi 3 orang ini pulang semua? Ada beberapa athar menyebutkan murid-muridnya yang bertanya, gitu kan? Kenapa Anda cuma mengatakan istighfar? Kenapa Anda tidak pandu mereka? Mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh tabib, dokter, satu butuh obat mungkin. Kata dia, tidakkah kalian sudah dengar kalau mereka sudah ikhtiar, tinggal ada penghambatnya nih, dan penghambatnya adalah dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71, ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampunlah pada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun, Dia suka kalau kalian tobat tuh. Ayat 10, ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Mereka atau pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan kita tahu hujan adalah sumber kehidupan manusia. Makna ya terletnya, makna tadaburnya adalah, makna tafsirnya, Dia akan turunkan dari langit rezeki-rezeki yang midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan memperbanyak buat kalian. Yumdit, mat, ini artinya mendobelkan, melipat gandakan. Dan pasti Dia akan melipat gandakan, menambahkan buat kalian keturunan, harta-harta, amwal, dan keturunan. Serta Dia akan melebatkan kebun-kebun kalian, dan akan memperbanyak sungai-sungai kalian, sumber air kalian. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi teman-teman sekalian oleh seseorang. Maaf, Imam Ahmad pernah di akhir hidupnya, ini kalau teman-teman yang pernah dengar kisahnya, maaf saya ulangi, karena memang berhubungan dengan poin ini. Pernah Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa dia harus mendatangi sebuah tempat. Lalu kemudian dia pergi ke sana. Setelah dia tiba di kota itu, tiba waktu maghrib, dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia sholat maghrib. Habis maghrib beliau duduk rahimahullah dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad ini kalau nggak salah meninggal tahun 240-an. Tahu dari 4 imam madhab ya. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke masjid, kemudian beliau duduk sholat. Maghrib duduk mengaji, sampai isya beliau sholat isya berjamaah. Karena tidak tahu kenapa datang ke kota itu, lalu kemudian beliau ingin istirahat. Habis sholat ba'diyah isya, orang-orang semua pada bubar. Imam Ahmad ke sudut masjid, lalu dia baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai imam, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, orang kaya, atau orang pintar. Ya, bisa 3 artinya. Kebetulan Imam Ahmad dipanggil syekh di sini maksudnya adalah orang tua. Hai syekh, hai orang tua gitu. Ya. Kenapa Anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya musafir, nggak ada kenalan. Kata dia, tidak bisa di masjid. Anda harus keluar dari masjid. Lalu kemudian disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid, keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, marbot masjid, kunci masjid, kemudian Imam Ahmad lihat dia sudah pergi, Imam Ahmad baring di teras masjid. Marbotnya kembali lagi. Lalu mengatakan, wahai syekh, ngapain di sini? Dia bilang seperti saya bilang, saya musafir, saya butuh istirahat. Ya. Kata marbotnya, nggak bisa. Ini masjid, peraturan nggak boleh di sini. Lalu kemudian didorong-dorong Imam Ahmad sampai di jalanan. Di sebelah masjid ada satu orang penjual roti. Penjual roti ini lihat kejadian tersebut, lalu dia mengatakan, hai syekh, dipanggil Imam Ahmad, orang tua gitu ya, kesinilah, ada tempat saya. Datanglah dia, Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata, orang itu berkata, ini tempat saya usaha jual roti. Di belakang saya jual roti ini ada kamar saya biasa istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini, Anda boleh istirahat. Besok pagi Anda boleh pergi. Dia bilang baik, jazakallah khair. Imam Ahmad duduk. Imam Ahmad ini karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu wajahnya, orang cuma kenal nama. Nggak kita sekarang bisa lihat fotonya, bisa tahu orangnya gitu. Imam Ahmad bilang ada satu kegiatan orang ini yang unik. Setiap kali orang ini pecahin telur, ambil gandum, ya, tepung, kemudian taruh garam, diaduk, selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dia mengucapkan itu. Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya, berapa lama kau amalkan ini? Sudah berapa lama kau amalkan? Kebetulan Imam Ahmad ini di akhir hidupnya ya, sudah sangat tua.
orang ini juga seumur Imam Ahmad. Dia bilang, sudah lama dari saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu ini? Dia bilang, semua yang saya minta sama Allah dikabulkan. Apa saja. Belum pernah saya minta sama Allah nggak dikabulkan. Tinggal satu yang sudah bertahun-tahun saya minta belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir mengatakan, Allahu Akbar. Karena istighfarmu inilah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya datang ke kotamu dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Karena istighfarmu lah, marbot masjid melarang saya tidur di masjid dan saya didorong-dorong. Istighfarmu lah yang membuat kau menawarkan saya untuk datang dan nginap di tempatmu. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal datangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Ini luar biasa. Kisah seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Kisah belum lama terjadi. Ibu ini rupanya punya, kalau saya tidak salah, cucu atau ada anaknya perempuan kena penyakit tulang, sakit. Ibu ini selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar karena dia sudah bawa ke dokter di sekitar rumah situ, di sekitar kampungnya, tidak ada, gitu kan? Tidak ada yang bisa tanganin. Mereka cuma bilang ada satu dokter, ya, yang mampu menangani ini, tapi di India. Dia di India. Dan dokter itu Muslim, ahli spesialis tulang. Cuma dia yang bisa. Ibu ini tahu dia tidak punya kemampuan uang beli tiket pesawat atau kendaraan, mau bayar dokter tidak mungkin. Maka ibu ini memperbanyak doa dan istighfar. Selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkanlah, sembuhkan anak ini. Ya Allah, bukan sama dokter itu, mudahkan supaya anak saya ini berobat. Ringkas cerita, dokter yang tadi jadi target ini keluar dari India. Ada acara, dia naik pesawat melewati wilayah Kashmir tadi. Tiba-tiba pilotnya bilang, pesawat ini badai, lagi hujan deras. Tidak bisa pesawat lanjut nih, harus turun di wilayah itu. Turunlah pesawat itu. Begitu turun, tiba di bandara, kata dokternya, saya harus ini, ada seminar, saya harus hadiri. Berapa jauh dari sini? Orang itu bilang, target Anda sekitar 4 jam dari sini. Kata dokter, baik, saya mau sewa mobil. Ya, masih bisa keburu, gitu kan, masih sekitar 6-5 jam lagi acaranya. 5-6 jam lagi. Begitu dia sewa mobil, jalan sedikit dari bandara, ternyata ya, hujan makin keras. Kata supirnya, nggak bisa kita jalan. Kalau jalan ini paksa ini bisa kita dihancurin oleh badai. Kata dokternya, baiklah kita istirahat. Mampir di pinggir, mampir ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua, rumah kayu. Lalu tabibnya ini, dokter ini naik ke rumah itu, berteduh, ketuk-ketuk, ucapin salam, dijawab waalaikumsalam, keluarlah seorang ibu. Lalu kemudian dokter ini bilang, maaf, kami ini musafir, hujan lebat, bisa berteduh di sini? Kata ibunya, silahkan. Lalu ibunya itu mengambilkan minuman, dihidangkan minuman. Waktu sementara duduk di ruang tamu, anak perempuan si ibu ini lagi nangis-nangis kesakitan tulangnya. Ini ibu yang tadi sakit tulang. Ini dokter yang jadi target. Sampai di rumahnya. Lalu kemudian dia berkata, tabib ini, kenapa ya anaknya ibu? Dia bilang sakit tulang. Kenapa kok sakit? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah. Tapi kata dokter semua tidak bisa sembuh. Dan dokter yang bisa tangani cuma seorang dokter di India namanya Fulan. Disebutkan namanya dokter ini. Dokternya tiba-tiba nangis lalu berkata, segala puji bagi Allah subhanallah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu sedang targetkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya justru karena istighfar. Karena doanya kepada Allah SWT. Tidak pakai biaya, malah dokter itu biayai gratis dan datang ke rumahnya. Seperti itu, dan banyak ribuan kisah begini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan istighfar. Datang ke penjara menanyakan tentang takwil mimpi. Nabi Yusuf terkenal sebagai orang soleh di penjara dan bisa menakwilkan mimpi. Maka ada 2 orang yang datang menceritakan mimpinya dan berhasil seperti apa yang Nabi Yusuf takwilkan. Maka waktu terjadi raja mimpi diingatkanlah, ya, kalau ada seseorang yang di penjara, Yusuf itu pintar bisa menakwilkan mimpi. Raja bilang, coba tanyakan tentang mimpi saya. Ditakwilkanlah mimpinya. Setelah itu raja mengatakan, datangkan kepada saya. Saya ingin dia menjadi penasehat saya khusus gitu. Nah, ini juga anak angkatnya gitu. Maka dikatakan pada saat itu, coba tanya dulu, sebelum saya mau diangkat, dikasih jabatan apapun, bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangan-tangan mereka itu. Karena isunya Nabi Yusuf yang mau mengganggu mereka.
Maka semuanya perempuan itu memberikan kesaksian, kami tidak pernah mengetahui hal-hal yang buruk. Yusuf cuma lewat. Dia tidak potong tangan kami, dia tidak apa. Kami yang salah sendiri. Nah di saat itu ratu baru mengatakan, sekarang kebenaran harus disampaikan. Kalau memang saya dulu yang tawarkan diri saya dan dia termasuk orang jujur. Dia tidak mau memang melakukan. Maka setelah itu, karena dia bersabar, tetap bertakwa. Ini kan takwa ya. Dia tetap jaga kontrol dirinya walaupun dia dimasuk penjara. Walaupun ada karena kalau di secara akal-akal saya, kalau dia iyakan si ratu kemarin, hidupnya enak. Udah dia bisa biologis, walaupun haram zina, kemudian juga dia bisa dapat tinggal di istana, pasti perempuan ratu itu akan bela dia. Tapi dia tinggalkan karena itu haram. Itu namanya bertakwa. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka akhirnya Allah muliakan dia. Lalu raja memanggilnya dan dikatakan dia diberikan jabatan. Itu Nabi Yusuf menjadi orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya beliau wafat di istana itu tentunya. Nah ini contoh saja bagaimana penyatuan antara ketakwaan dengan kesabarannya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dilipat gandakannya pahala-pahala orang yang bersabar dan bahwasanya mereka akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96, "Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini bisa mendapatkan dua hal. Pahala melimpah dari sabarnya dan juga amal apapun yang dia kerjakan karena dalam ujian maka akan dilipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan pahalanya ya. Jadi beda pahala orang yang beribadah di saat sedang ada ujian sehingga dia melaluinya dengan sabar dengan orang yang sedang tidak diuji ya. Intinya makin berat sebuah ujian dan kita tetap beribadah maka makin besar pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian itu datang. Tidak mungkin sama orang yang sholat subuh di Indonesia, misalnya rumahnya dekat masjid ini, jalan kaki, dengan orang yang di Rusia sekarang misalnya musim dingin, dinginnya -5, -10, tapi tetap ke masjid. Saya teman-teman kita muslim, Masya Allah di Rusia itu lagi salju, penuh semuanya. Mereka tetap sujud di salju itu. Ya. Mereka tetap sholat subuh dingin sekali. Itu beda pahalanya, karena ujiannya lebih berat gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak mengerjakan sebuah perintah agama, dan melalui satu proses yang berat, kita ngantuk banget, tapi ingin sholat malam. Lalu kita tetap berusaha sholat. Ya, dengan orang yang memang tidak bisa tidur, kemudian dia sholat malam, itu beda pahalanya. Ya, sudah beda. Begitu juga dengan ujian, sama. Orang yang ringan, beda pahalanya dengan orang yang sedang, ujiannya orang yang berat. Itu beda semua. Akan ada sesuai dengan kadar ujian itu datang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar termasuk urusan yang wajib ditekadkan. Yang seharusnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan bersandar kepadanya dan berusaha untuknya. Kita selalu menggunakan sabar sebagai perangkat kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah SWT berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang wajib dibulatkan tekadnya untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ibu punya dua opsi ya bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Opsi yang pertama pernah saya jelaskan itu, ibu murni dan bapak sekalian dendam. Ada orang gosipin kita, ada orang fitnah kita, ada orang ambil hak kita. Udah kita dendam. Ya Allah butain matanya. Misal. Pincangin kakinya. Apalah. Matikan dia. Contoh. Karena dia terasa tertolimi banget. Hartanya diambil misalnya. Atau dia disakiti, dirusak nama baiknya. Bisa. Dia tertolimi. Karena orang yang tertolimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Bisa diterima doanya. Tapi ini murni balas dendam Bapak Ibu sekalian. Allah kabulkan matanya buta. Bisa dapat apa? Gak ada. Cuma dendam saja. Bolehkah? Boleh. Karena dia terzalimi. Haknya dia. Gitu kan? Tetapi ada opsi yang lebih baik. Ibu dan bapak doakan agar dapat hidayah. Supaya dia dapat hidayah. Dia tahu kesalahannya. Dan kemudian Allah ubah dia. Dari sifat buruk itu menjadi sifat yang baik misalnya. Kalaupun dia utang. Supaya dia bayar. Dia bayar utangnya nih.
dia tersentuh secara keimanan. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah. Mungkin kebetulan dia hadir di masjid dekat rumahnya, lalu dia dengar ceramah, lalu dia tersentuh, dia merasa ya dia harus kembalikan hak kita misalnya. Dan setelah itu dia dapat petunjuk, dia bisa menjadi orang yang saleh atau salihah, maka kita panen pahalanya. Itu juga lebih baik dibandingkan kita hanya sekedar dendam saja. Nah, seperti itu yang dimaksud di sini. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka sungguhnya itulah yang harus menjadi sebuah tekad yang dipertahankan atau dilakukan, kata Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menggantungkan keberuntungan pada sabar. Tidak ada orang sabar yang rugi, tidak ada. Jadi jangan pikir, saya kalau sabar saya rugi. Enggak rugi. Justru untung. Ya, kalau orang sabar itu untung. Sekarang ada orang caci maki Bapak Ibu sekalian. Caci maki. Bapak Ibu nggak layani. Sebenarnya kita beruntung itu. Kita jadi nggak emosi. Kita jadi nggak dapat dosa. Malah dia dapat dosa, kita dapat pahala. Karena kita coba bersabar gitu kan. Itu berbeda. Karena selama kita tidak membalas seseorang yang menyerang kita, maka kita akan terus panen pahala. Baik dari dia, dari pahala-pahala dia akan diberikan kepada kita, atau memang Allah SWT akan berikan kita catatan pahala tambahan di buku amal kita. Allah SWT memastikan bahwasanya keberuntungan, kemenangan pasti didapatkan dengan kesabaran. Dalam surah Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Imran, karena Al-Imran surah nomor 3 itu 200 ayat. Nah, ini ayat ke-200-nya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Terus Allah bilang lagi apa? Dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan cuma sabar sekali. Jangan cuma sabar sehari. Atau sabar di awal saja, pertengahan lalu kendor. Tidak, kuatkan sabar itu sampai selesai permasalahannya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Mana beruntung diberikan kemenangan. Ya. Yang keenam, Allah SWT memuji hamba-hambanya karena bersabar. Sebagaimana dia memuji Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya dipuji di sini Allah menjadikan atau memberikan balasan maksimal kepada dia. Solusi maksimal bagi dia gitu kan. Sebagaimana Allah ceritakan Nabi Ayyub. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah kita di Indonesia itu sabar Ayyub ya. Karena Nabi Ayyub ini sangat penyabar. Jadi kalau mau sabar, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Karena sabarnya luar biasa gitu ya. Allah menyebutkan dalam surah Shad ayat 44, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ini yang saya ketahui ya sebatas ilmu saya. Nabi Ayyub alaihissalam itu dia menikah, awal pernikahan dia 20 tahun pertama. 20 tahun pertama, semuanya kenikmatan. Semuanya, tidak pernah ada masalah. Bahkan Allah karuniahi dia 12 orang anak dari istrinya ini laki-laki semua. Semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar, ya, laki-laki semuanya. Nabi Ayub sendiri tampan, tokoh masyarakat, seorang nabi, kaya raya, istrinya juga cantik, sempurna. Pokoknya kehidupan mereka ideal sekali. 20 tahun. Tahun atau hari pertama tahun 21, Allah Subhanahu wa taala datangkan ujiannya dalam 3 hari Bapak Ibu sekalian. Ujian datang dalam 3 hari, habis semuanya. Hari pertama ujiannya, 12 orang anak laki-lakinya lagi makan di satu ruangan, kayak ruang itu, rubuh atapnya, mati semua. 12 anak laki-lakinya mati semua dalam 1 hari. Bukan 1, 2 ya, 12-nya semua. Dalam 1 hari, tidak punya anak langsung. Habis ceritanya. Kan orang mungkin mati anaknya 1, 2, ini 12-nya semua mati. Hari kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan hama di perkebunan dan peternakannya, habis semua. Hari kedua jadi miskin, gak punya apa-apa. Karena masa itu kekayaannya di harta hewan ternak dan perkebunannya, habis semua. Di hari ketiga, Allah datangkan ujian, kena penyakit kulit. Ya, semua orang menjauh dari Nabi Ayyub karena takut tertular. Padahal dia itu nabi, dia harus berdakwah kan gitu. Tapi datang ujian. Nabi Ayyub tidak mengucapkan satu kata, bukan lagi gerutu banyak, satu kata mengeluh kenapa ya Allah, nggak ada. Jadi nikmat aja prosesnya. Dalam 3 hari habis tidak punya anak, habis nggak punya harta, juga kena penyakit yang menular lagi. Ini luar biasa.
Ada beberapa asar menyebutkan istrinya pun menjauh, ada yang mengatakan istrinya tetap menemani dia bersama. Maka berjalan sampai kurang lebih 18 tahun. 18 tahun begitu keadaannya. Gak punya anak, gak punya harta, ya, dan juga kena penyakit yang menular. Istrinya sempat bilang, wahai Nabi Allah, gak usah minta lagi keturunan sama Allah, gak usah minta harta, minta Anda disembuhkan saja. Tak sembuh saja, supaya bisa berdakwah. Sekarang orang semua menjauh karena penyakit ini. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Istri tahu nih, 20 tahun tidak ada masalah. Berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Belum berimbang. Ini kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya 1 tahun 365 hari kita sehat. Tahun kedua Allah uji seminggu aja flu. Luar biasa. Satu kampung tahu kalau flu. Seakan-akan dia ini sudah kena musibah yang paling besar. Cuma flu doang. Dia 1 tahun kemarin tidak apa-apa. Pernah rasa 1 tahun gak sakit ya? Tidak sakit 1 tahun bisa berjalan. Gak flu, gak demam gitu ya. Ada berlalu. Tapi kita lupa kadang-kadang dengan ujian sedikit itu. Maka dia bersabar sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa begini, mengatakan, Rabbi, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpahkan padaku ujian ini, penyakit ini. Dia cuma sebutkan penyakit ya. Tapi Engkau zat yang maha penyayang. Apa maknanya? Wa anta arhamur rahimin, dan Kau zat maha penyayang. Artinya kalau Kau mau sembuhkan silakan ya Allah. Kalau Kau masih mau uji saya terima. Coba bayangkan luar biasa sabar. Setelah 20 tahun. Dia nggak bilang ya Allah nih 20 tahun sudah berimbang dong. Harusnya enggak. Kalau Engkau ingin silahkan ya Allah sembuhkan. Kalau mau uji lagi saya masih sabar. Apa yang terjadi Bu? Ini perhatikan buah sabarnya ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini. Pada hari itu Allah kabulkan. Yang paling pertama Allah hilangkan penyakitnya. Allah munculkan sumber mata air di dekat ranjangnya beliau. Disuruh oleh Allah SWT mandi dengan air itu, hilang penyakitnya. Dipakai sama Nabi Ayub, mandi. Hilang semua. Bahkan Nabi Ayub jauh lebih tampan, lebih bersih dari 20 tahun yang lalu. Setelah pakai air itu. Kuasa Allah SWT. Di hari kedua, terdengar oleh masyarakatnya, kaumnya dia, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Kan ini yang membuat mereka lari kan. Akhirnya mereka semua datang, mereka bawa hadiah. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, ada yang bawa domba, ada yang hadiahkan, wakafkan kebunnya. Dalam 1 hari, harta Nabi Ayub kembali 2 kali lipat dari yang 20 tahun lalu. Tidak kerja, dikasih orang. Gampangnya Allah kembalikan. 1 hari, Allah kasih 2 kali lipat, cuma pemberian orang. Dan tidak kerja. Di hari ketiga, istrinya diinformasikan hamil. Dan setelah itu melahirkan 24 anak laki-laki. Ya. Coba baca kisahnya Nabi Ayub. Ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesuburan, melahirkan 24 anak. Ya, karena Allah mengatakan kami balas Ayub itu dengan kami lipat gandakan hartanya, kesehatannya, keturunannya. Didobelkan semua sama Allah. Jadi akhir daripada kesabaran itu ada sesuatu yang manis di situ. Cuma kita sabar nggak sih gitu? Kita sabar nggak melaluinya? Nah seperti itu. Orang kan kalau mau ujian kita dulu waktu masih SD, SMP, SMA mau naik kelas, kan harus ujian belajar ya. Tapi buahnya apa? Kalau kita belajar ranking 1 misalnya, oh itu luar biasa bahagianya. Orang tua juga bangganya karena ditulis angkanya dengan pulpen warna hitam gitu ya. Kalau di tahun 90-an dulu, 80-an begitu dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu sudah seperti apa. Jadi gitu. Dibandingkan ditulis angka merah, malu ngeliatin raportnya sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang ujung ujian itu ada sesuatu yang menunggu kita. Tinggal kita mau melalui proses. Enaknya itu sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat bocorannya. Bocoran sudah ada ini. Dari awal siapa yang manusia diciptakan, lalu prosesi nabi-nabi datang, kitab-kitab turun, kaum yang beriman selamat, kaum yang kafir begini. Selama kita hidup, panduan hidup kita apa? Mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh, tidak boleh. Dan akhir semua ini, nanti kau akan mati ya,
Mati itu masuk ke alam barzah kuburan. Kuburan itu taman dari taman surga kalau beriman, atau lubang dari lubang neraka kalau orang kafir. Kemudian akan ada kebangkitan, ditimbang amal hari kiamat. Yang lolos masuk surga. Surga itu begini loh, dirincikan tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, istanahnya, pakaiannya, buah-buahannya, semua rinci. Ya, dirincikan dengan banyak ayat. Ini kalau Bapak Ibu mau kembali di playlist YouTube kami, ada bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 bab saya bahas tentang surga. Kemarin waktu kami haji, karena lumayan 20-an hari kurang lebih, saya bedah buku ini sampai habis juga untuk jemaah haji. Dan kita sempat online. Saya ulangi kembali 30 bab tentang surga itu, dari pintu gerbangnya, istanahnya, tanahnya, kebun-kebunnya, dipan-dipannya, permadaninya, pakaiannya. Wah, luar biasa udah. Susah sekali digambarkan gitu indahnya gitu ya. Begitu juga dengan neraka. Diceritakan di buku itu sekitar 33 bab. Semua juga sudah kita rincikan. Jadi memang ada balasan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tinggal kita ikuti dengan keyakinan ya, bahwasanya memang di ujung setiap ujian itu akan ada sesuatu yang besar. Kemudian 2 poin yang terakhir yang disebutkan ini, poin 7 dan ke poin 8, tentang sabar di dalam Al-Quran ya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para malaikatnya akan masuk ke dalam surga, lalu mereka akan mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin di dalam surga karena kesabaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti insyaallah, dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepada kita, dan kita penuh keyakinan Allah akan kabulkan doa itu ya. Semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini tentunya. Allahumma amin. Dan kita akan saksikan firman Allah ini. Nanti kalau kita sudah masuk ke istana kita di surga, Bapak Ibu sekalian, malaikat akan datang dan mengucapkan ini pada kita. Itu semua karena kesabaran kita. Nanti akan kita jelaskan setelah baca ayat ini, sabar dalam 3 hal ya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sama 24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, ya maksudnya pintu-pintu surga, sambil mengucapkan selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maksudnya apa? Surga tempatnya orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini dalam 3 hal tadi saya bilang, saya mau sampaikan. Ini pernah kita singgung, tapi saya ingatkan kembali. Yang pertama, Bapak Ibu harus sabar dalam mengerjakan ketaatan. Nah, duduk di majelis ilmu begini butuh sabar. Duduk, dengarin, renungin ya. Terus niatkan mau mengamalkan, itu butuh sabar. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, sedekah dan zakat butuh sabar, haji umrah butuh sabar, bakti sama orang tua butuh sabar, ngurus anak, melayani suami, ibu-ibu juga butuh sabar, suami memberikan kebutuhan istri butuh sabar. Sabar semua dalam lingkungan kita, sabar dengan cuaca, sabar dengan gangguan orang, sabar. Maka kita sabar yang pertama dalam mengerjakan ketaatan dulu. Untuk mengerjakan ibadah butuh kesabaran. Memang berat, tapi di beberapa keadaan, tapi kita sabari. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Nah, semua orang di antara kita punya peluang berzina, peluang berbohong, peluang menipu, peluang apalah dosa. Tapi di saat sedang ditawarin oleh syaitan, tolak, sabar. Jangan iyakan. Itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian kita. Sabar atas ujian harian, ya seperti sakit, gangguan orang, nah itu baru sabar. Nah biasanya yang kita sering dengar di tengah-tengah masyarakat kita, sabar yang ketiga aja nih. Sabar kalau lagi sakit, sabar kalau lagi diganggu orang, gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya sabar itu, ini sabar yang ketiga ini hanya akan bisa dilalui dengan mudah kalau kita sudah sabar poin 1 dan poin 2. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan dosa, baru kemudian sabar ujian harian itu akan mudah kita lalui. Yang terakhir, yang ke-8 di sini diangkat dari Al-Quran, Allah menjadikan sabar sebagai penolong dan memerintahkan untuk mencari pertolongan dengannya dalam setiap kesulitan yang menimpa seorang hamba. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi setiap kali ada masalah apapun, maka dahulukan
ya, sholat dan sabar. Udah clear. Kalau dua itu Bapak Ibu bisa jaga, maka insya Allah akan aman semuanya. Makanya dikatakan Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian itu kalau sedang menghadapi masalah apapun, maka beliau yang pertama dilakukan adalah sholat. Ya. Wudu, sholat. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala.